Jadi kata ucapan adalah, kalau kita hari ini orang yang punya harta banyak, kita mampu membuat orang yang awalnya datang jadi tim kita itu pakai sendal jepit, banyak hutang, dia sukses luar biasa bersama HNI, tandanya ibu kerjanya udah cakep. Tapi kalau ibu hanya bisa mengerjakan, ibu saja bisa mengerjakan, maka itu nggak cakep. Maka saya sering bilang bahwa HN itu bisnis yang murah, tapi nggak murahan. Modal daftarnya 30.000. Oke, sih? Lalu gimana saya memulainya? Kalau Bapak Ibu serius mulai bisa ini, segera jadi agen stok. Berapa modalnya, Bu? Berapa kalau ditanya agen stok, berapa modalnya? 7,5, Pak. 7,5, Pak. 7,5. Berapa? 5 juta. Murah sekali. Murah sekali. Murah banget. Murah Ibu banget. bisa buka halamat yang 30 juta, Bu. Ingat, cara masukkan sesuatu. Ingat, Bu. Kalau kita punya wadah, ember besar, lalu ada batu besar, ada krakal, ada kerikil, ada pasir. Tahu bedanya? Krakal, kerikil, pasir. Tahu? Tahu. You know krakal? Kapal batu. Batu yang besar segini gini. Yang kalau buat aspal jalan itu yang pertama itu. Batu besar segini. Kalau saya tanya, antara pasir, kerikil, terus krakal sama batu besar, yang dimasukkan ke wadah dulu yang mana, Bu? Batu besar. Batu besar. Yang mana? Krakal. Yang dimasukkan adalah batu besarnya dulu. Kalau ibu masukin kerikilnya dulu atau pasirnya dulu, itu semua nggak muat. Dalam konteks prospek, Bu, tawarkan yang gede, jebret begitu. Itu menghargai, Bu. Jangan sampai begini. Saya ketemu dengan Bu Jarianti. Kayaknya Bu Jarianti nggak cocok, Bu. Naik kereta eksekutif. Ibu cocok ekonomi. Coba sakit hati nggak, Bu Jarianti? Sakit hati. Ngeceh banget itu loh. Kayak saya nggak punya duit. Maka yang dikerjakan, maka kereta itu ngasih daftar eksekutif, bisnis, ekonomi. Bu Jarianti memilih sendiri. Maka kalau saya tawarkan dulu yang gede dulu. Ibu bisa, Bu, jadi halamat, Bu. Oh, berapa modalnya? 30 juta. Murah banget, Bu. Cuma 30 juta. Bisnis 30 juta itu, Bu, kecil loh. Asli. Mindset-nya coba gedein. Saya tanya, Alfamart Indomaret berapa, Bu, omset sebulannya? Pernah nanya nggak? 1 juta mungkin, Pak. Sebulan? 1 juta mungkin bisa masuk, Pak. Paling gede omset Alfamart Indomaret. Paling gede. Alfamart Indomaret itu paling gede itu omsetnya 1 miliar. Paling besar. Ketika ada Alfamart omset lebih dari 1 miliar, maka siap-siap nanti ada Alfamart sebelahnya. Benar? Itu. Nah, dengan modal omset 1 miliar, itu orang yang punya Alfamart, kira-kira itu berapa modalnya? Beli franchise-nya, Bu, berapa? 10. Hah? 10. Alfamart itu beli franchise-nya, Bu, di angka setengah miliar. Beli franchise-nya itu. Dia dapat dividen setiap bulan itu rata-rata 20 jutaan. Bagi hasil. Nah, kalau ibu modal 30 juta untuk bisa punya 1 miliar, mungkin nggak? Mungkin nggak? Ayo, sekarang saya tanya Bu Robayani, open mic Bu Robayani. Karena Bu Robayani kan AC itu, tulisan AC Meranti. Bu Robayani, berapa saldo HSIS di HSIS berapa saldonya? Sekarang, Pak? Ya. 86 juta, Pak. 86 juta.
Siapa yang punya saldo HCS lebih tinggi dari Bu Robayani? Angkat tangan. 86 juta di saldo HCS-nya. Itu lihat brandingnya itu. Coba Bu Robayani boleh dikelilingkan ke AC-nya. Tuh. Lihat brandingnya, rumahnya dicek, dikasih branding, tulisan AC Meranti 3, ada ruang tunggunya. Itu BC saya aja kalah, Bu. Ya, nggak usah. BC saya aja kalah. Itu namanya serius, Bu. 84 juta gitu loh. Tuh. Sewa ruko di pinggir jalan. Rumah saya jadikan, Pak. Oh, rumah jadikan itu. Ya, berarti kan modal rumahnya mahal lah, Bu, gitu loh. Produknya banyak. Orang kalau datang ke Bu Robayani, kira-kira seneng nggak belajar situ? Senang. Seneng. Nah, ini AC duitnya cuma ada 10 juta produknya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu pot-potan ini. Nah, itu penting gitu loh. Nah, saya tanya nih, Bu Robayani, penjualan sebulan di AC berapa omsetnya? Di AC 110 juta, Pak. bulan Juni. Masya Allah. Besok naik lagi nih hari ini. Iya. Tapi penting nggak sekalian? Tahu nggak Mas sekalian? Saya pernah jadi AC tahun berapa lupa saya itu. Itu omsetnya itu 215 juta. Tahu produk di rumah saya ada berapa? Nggak nyampe 10 juta. Kok bisa, Pak? Kebayang? Kerjanya kebayang ya, kerjanya. Muter-muter hampir ibu dari BC. Iya. Saya telepon DC di saya. Ayo Bu, order begitu. Malam dia order semua. Lihat sekian banyak. Saya dari Ini rumah saya. ke BC. Saya dari rumah ke BC. Saya ke BC Buratu Ira waktu itu. BC Bogor baru ada 1 di Buratu Ira. Yes, Dari rumah ke BC 1 jam naik motor. Lalu saya ambil produk di BC, Bu, belanja ya, nanti bayaran nanti. Setelah saya ngantar produknya. Saya ambil produknya, saya antar ke DC saya. Jebret, taruh, DC saya ngasih duit, saya ke BC. Orderan kedua, begitu lagi. Orderan ketiga, begitu lagi. Keempat, kelima, begitu lagi. Seharian itu habis sampai rumah teler, Bu. Masya Allah. Ya. Kebayang bawa produk 10 juta di motor. Tapi lancar ya Pak ya ininya Iya mitranya. lancar. 215 juta itu bonus AC saya 3 juta. Oh. 3 juta tuh, Bu. Tapi begitu saya selepaskan itu AC saya itu, udahlah, sekarang semua belajar sendiri di BC masing-masing. Gitu. Gak usah lagi minta saya nganterin. Belajar sendiri masing-masing. Oh, malah Wah, saya nggak bisa nginput. Bodoh amat, terserah itu bisnis Ibu gitu loh. Saya bilang begitu. Saya bayangin, saya itu setiap akhir bulan, Bu, nginput itu nggak kurang dari 10 sampai 20 DC dan stokis. Masya Allah nggak Dari punya. saya turunkan ke DC. Dari DC saya turunkan ke SC. SC saya turunkan ke mitra-mitra itu. Tiap hari yang ada dimarahin. 2 hari 2 malam nggak tidur saya. Ya, jadi manja ya Pak ya Iya, DC-nya. betul. Itu pengalaman saya pribadi. Makanya Baik saya dulu banget, gini. Dulu saya begini, udah Bu, Ibu jadi DC aja, Ibu jadi stokis aja, nanti saya input. Karena saya nggak paham sistem, Bu. Setahu saya kalau dia ada di DC itu bagus buat saya, ternyata enggak juga gitu loh. Apalagi sekarang, Bu. DC stokis itu tidak harus kembangin jaringan. Catat tuh. DC, AC, BC tidak harus kembangin jaringan. Enggak ada embel-embel. Kecuali BC ya. Kalau BC hari ini enggak LED bisa di-delete. Contoh misalnya gini, ada mitra saya punya duit. Dia manajer aja gitu kan, langsung dia jadi DC. Dia stok produk aja udah. Jaringan enggak kembangin. TP aja enggak. Coba. Dia nanya, Pak, saya tetap ada bonus ya? Ya pasti ada bonus, Bu. Dari bonus DC. Ya udah. Walaupun nggak produk- TP Pak. Iya. Kan nggak ada hubungannya, Bu. Oh iya karena terpisah ya bukan ke Bisa. jaringan ya. Makanya kalau Ibu itu semangat closing DC, tapi 20 juta, 30 juta itu nggak dibina, ya yang untung yang buka DC-nya. Makanya kenapa hari ini DC-DC yang baru itu dikasih reward sama perusahaan, dapat kelas akselerasi. Karena itu paham, Bu, perlu dikasih coaching.
Benar-benar. Makanya kalau ibu mindset yang rekrut DC tapi nggak dikembangin, ya yang untung DC-nya. Ibu dapat pahala ngerekrut lah begitu minimal. Waktu itu Bu, saya bonus tidak lebih dari 3 juta. 2 juta, 1,5 juta. Bonus Asimat itu 3 juta bagus. Begitu besoknya lagi ada minta saya jadi ED, jadi AC. Omset turun, turun drastis. Tinggal 100 juta aja. Ada lagi di AC, tambah habis lagi. Bonus DC-nya habis. Tinggal bonus jaringan. Nah, baru saya mikir, waduh, begitu loh. Paham? Saking saya nggak paham, Bu. Dari Bogor, saya antar kopi Sevel ke Kota Baru, ke Pasar Baru. Pasar Baru, tahu Pasar Baru, Bu? Jakarta Utara. Jakarta ya. Itu dari Bogor, Citerep, lewat Cilodong, terus Jaraya Bogor itu sampai Kramat Jati, lewatin lurus terus sampai Pasar Baru. Itu cuma nganter kopi Sevel 5 kantong yang beli agen orang lain. Masya Allah. Kenapa? Karena saya nggak paham sistem. Oh iya benar. Taunya itu adalah omset stok saya gede, berarti baru saya gede. Kan nggak gede juga. Ini Ji, ketika hari ini ada tanya, Pak, Bapak BC Semarang ya? Iya Bu. Ibu di mana tinggalnya? Saya di Pedurungan. Bisa nggak Pak saya order dikirim? Oh, Ibu belanja aja ke BC 5, itu di Pedurungan. Ini nomor teleponnya. Pak, BC Semarang ya? Iya. Ibu Bapak di mana? Saya di daerah Meranggen. Oh, Meranggen Pak. Bisa nggak dikirim Pak? Bisa. Ini silakan hubungi BC 2. Gitu. Saya mending ngurusin jaringan saya, Bu. Ngurusin jaringan gedein. Kalau punya BC, baru 1 miliar, gede. Begitu ada BC baru, kan semua jaringan senang belajar di BC masing-masing. Benar-benar. Itu pentingnya. Maka harus paham, Bu. Jangan mengulangi kesalahan saya yang sama. Oh, iya. Semangat ya ini kurang apa semangatnya coba Bu? Berangkat subuh, pulangnya subuh kadang-kadang. Kurang semangat apa coba? Kurang kerja keras di mana? Kurang keras di mana coba? Kurang keras di mana? Saya saking itu Bu, kehujanan itu. Begitu pulang nyampe rumah itu, tidur di samping motor itu. Saking capeknya itu. Masih pakai jas hujan. Kurang keras di mana coba? Kurangnya apa kurangnya? Kurangnya coaching, kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman, kurang ilmu. Maka saya kurang cerdas Bu kerjanya. Saya Komitati nih, tahu lah Komitati. Dari rumah Komitati itu jaraknya itu nggak jauh sih, tapi macet jalannya Bu. Angkotnya pada ngetem. Karena kan Bogor itu kota angkot. Hari ini Bogor itu bukan kota hujan Bu. Hari ini Bogor itu kota angkot. Nggak hafal nomor angkotnya, nyasar pasti. Ayo siapa yang pernah ke Bogor? Itu dari warna biru, hijau, platnya ungu, platnya bawahnya itu putih, itu beda-beda tempat. Saya naik motor nanterin produk ke Komitati itu. Ya Allah, jauhnya udah gitu lewat Indosemen. Pabrik semen, jalannya masih begitu kan. Kayak lubang-lubang lumpur. Begitu itu berhenti di bawah truk sampah, Bu. Begitu dia jalan digas kan asapnya begitu semua. Itu demi apa coba? Saya pengen sukses di ANI. Tapi karena jalannya kurang pas, jadinya muter-muter nggak nyampe. Begitu semua saya lepaskan semua. Lepaskan semua, itu alhamdulillah otak saya lebih mikir. Beberapa kemarin istrinya adalah hamil, saya yang nyapu, yang ngepel, yang jemur. Aduh capeknya, kalau udah jam 9 itu capek, udah mengingat nggak bisa mikir. Sekarang saya minta sama adik saya, tolong kamu ganti saya. Nyapu, nyepel, sama nyuci. Tiap pagi saya bebas, merdeka. Gitu. Rumah bersih terus gitu. Jemuran nggak ada saya urusin. Saya tiap pagi pokoknya di depan laptop aja sambil ngopi, sambil ngurus itu. Kadang-kadang begini Bu, kita pengen punya penghasilan besar. Tapi yang kita kerjakan kecil. Kita terlalu menggunakan low skill kita. Low skill.
bukan high skill-nya. Kalau ibu menggunakan high skill itu, tandanya adalah ibu mengeluarkan seluruh kemampuan ibu sampai ibu berkeringat, berpeluh-peluh, grogi, itu high skill-nya. Prospek Pak Lurah, prospek Bupati, itu high skill, Bu. Nginput HSIS, melayani penjualan, belanja, itu low skill. Itu bisa didelegasikan sama orang lain. Kalau ibu capek ngurusin itu, Bu, capek ngurusin itu jaringan nggak bertumbuh. Asumsi sederhana. Ibu lihat warung-warung sebelah ibu, warung kelontong sebelah ibu, ada banyak ya. Sudah berapa lama dia buka warung situ? Berapa lama, Bu? Bertahun-tahun. Tapi ibu lihat Alfamart, Indomaret. Meskipun yang punya nggak ngurusin, itu kayak mana, Bu? Yang punya Indomaret, Alfamart, atau yang punya warung sebelah? Logikanya, orang sebelah itu ditunggu sendiri, modal sendiri, benar? Untung sendiri, benar? Tapi kenapa dia nggak jadi kaya-kaya? Itu kata kunci harus apa? Bagi-bagi tugas, Bu. Yang low skill, ibu delegasikan ke lain. Pengiriman, gosen ada. Saya itu gosen. Maka saya tawarkan adik saya, mau nggak kamu sambil kerja di sini? Part time, nggak usah jadi karyawan. Kalau ada pengiriman, silahkan dikirim. Saya daripada ngasih gosen, mending kasih kamu. Satu hari kadang-kadang 100.000 rupiah. Ya orang seneng, Bu. Pakai motor saya bensinin. Dan dia bebas gitu loh. Ada kiriman nih, segera kirim. Ya, datang dia naik motor. Gak ada kiriman, dia pulang. Ngerjain lain. Kalau saya, Bu, ngantar-ngantar sendiri, ya Allah, Bu, saya pernah ngantar ke Semarang itu. Ada yang memang harus saya antar gitu. Karena belajar banyak kan dia. Aduh, sejam saya di mobil, udah macet gitu kan. Ngebawa anak-anak. Saya senang saya bawa anakku. Tapi pajaknya itu ya Allah, Alfamart ya, itu Alfamart ya. Tiap Alfamart ya, Indomaret ya, Alfamart ya. 3 anak turun. Begitu kasir 150.000. Ya ini mah tekor di ongkos buat saya gitu. Aduh, tapi saya seneng bahagia ya, ada anak-anak lah bahagia. Tapi jangan saya sering gitu loh. Kalau hitungan bisnisnya nggak masuk. Ya mendingan saya kasih adik saya ini 40.000 buat nganter gitu. Adik saya seneng, saya juga seneng, nggak capek. Kalau saya capek, Bu, nggak bisa mikir. Asli. Nggak bisa ngurusin jaringan, udah emosi duluan. Apalagi WFH begini di rumah. Kalau saya capek, istri saya capek, ada kesenggol dikit, kayak petasan itu. Sumbu pendek, meledak langsungan. Benar-benar. Berantem yang ada di rumah. Jadi nggak bisa, ada jaringan nanya, udah nggak jawab. Nah, coba Ibu, ini hal sepele yang jarang dikupas, jangan dibahas. Yang low skill itu delegasikan yang lain. Nginput itu, Bu. Ya Allah, nginput pendaftaran itu. Ya, saya udah dulu. Nginput pendaftaran itu paling benci saya. Mohon maaf saya. Bukan, ya senang saya ada mitra banyak. Pak, daftar Pak, 10 pendaftaran. Ya Allah, saya pastikan mata saya itu melek semua. Kalau enggak itu salah satu huruf aja, namanya salah satu huruf. Siti Maryanti. Saya tulisnya Siti Maryanti itu. Begitu cetak kartu dikasih ke mitra saya, Pak, ini gimana Pak? Ini saya namanya kan ada N ya. Aduh, nggak apa-apa Bu, N doang. Nggak mau Pak, saya mau diganti. Ya, aduh, ke pusat lagi, ngurus lagi, repot. Gimana mitra? Input. Loh Pak, saya kan belinya sama Kudu Pak. Kenapa di inputnya sama Gafit? Sering nggak ketukar? Karena betulnya sama. Atau kadang-kadang, Pak, saya kan order EGM-nya 10. Lah kok masih dikasihnya 5 doang? Aduh Pak, saya kalau begitu terus marahin terus sama mitra itu, saya jadi jadi ketemu mitra jadi kayak gimana gitu loh. Apalagi kalau ada mitra atau agen itu belanja tempo bayarnya atau telat, nagihnya itu nggak enak. Bu, itu enak. Kalau staf saya nggak ada emosi dia, nggak ada emosi maksudnya nggak ada hubungan. Gimana Bule? Ada belum bayar ya? Ada tagih gitu. Dia tagih aja orang dia ini nggak ada emosi buat saya gitu. Paham maksudnya? Tapi yakin sekalian, awalnya memang berat. Gaji orang itu awalnya berat. Tapi luar biasa. Itu rezeki Allah tuh ngalir lagi dari tempat lain. Dari tempat lain ngalir lagi. Gitu. Banyak karyawan di rumah, tambah lagi. Gitu. Tambah lagi gitu. Benar-benar. Itu penting gitu loh. Itu namanya matematika langit. Jangan pakai matematika manusia.
Saya hitung-hitung itu, kalau semua saya kerjakan sendiri lumayan. Saya bisa saving income 5 juta, lumayan loh. Tapi kalau saya kerjain sendiri, saya nggak bisa di platinum. Ayo, milih mana? Milih 0,5 miliar atau 5 juta? Hilang. Ya Bu, ayo, milih mana? Kan saya senang Bu kayak gini kerjanya, nge-zoom, prospek, video call, ngurusin jaringan, bikin post. Itu kan kerja saya memang. High skill saya begitu. Kalau antar produk Pak semua orang bisa, nggak perlu saya gitu. Ya sekali-sekali sambil saya sapa agen-agen saya. Terima kasih Bu ya udah belanja di ini. Wah, di antar sendiri Pak. Iya Bu, sambil ini saya saya survei stok Ibu gitu. Ada di gagang sempit. Jadi saya tahu, oh Ibu ini rumahnya di situ. Oh Ibu ini sekali-sekali gitu loh. Itu pada minta, wah bosnya sendiri yang nganter nih. Oh kebenaran banget tuh gitu. Duduk dulu Pak. Ya udah jadi duduk, ngobrol, ngopi, coaching jadi ya. Tapi saya tahu, oh rumahnya Mbak Eka itu di situ. Ketika ada orang nanya, Pak, ini di Ambarawa belajar di mana? Di situ Bu, dekat ini. Saya tahu. Gitu. Seperti itu misalnya. Jadi low skill jangan dikerjain. Bulia, kalau mau jadi LED Bulia, itu DC-nya, AC-nya itu jangan dikerjain sendiri. Kasih orang lain. Ibu prospek Bu, video call ya. Nah, gitu Bulia ya. Apalagi Ibu kan sudah senior di usianya. Saya nggak bilang tua, Bu. Senior. Itu. Ibu harus banyak istirahat, bahagia, jangan semua di hari ini nanti cucunya nggak keurus nanti Bulia ya. Itu. Ini Bulia ini agen HNI yang sudah berusia di Garut gitu. Itu ya Bulia ya. Luar biasa. Tapi begitu-begitu eksekutif director loh. Itu lupa lihat Bulia ini. Saya spotlight ya. Apa? Jangan Bulia. Ini lihat Bulia itu kan coba Ibu cerita Bu, awal pertama gabung HNI kenapa Bu? Nggak ada suara. Nggak ada suara? Bulia? Gambarnya Gambar hilang. Sinyal beliau ya. Di laptop saya ada gambarnya. Bulia bisa dengar? Iya. Ya. Ada suara. Nah, ada gambar. Ada Bu suara sekarang? ada tadi. Ada. Jangan Bulia cerita dulu gabung HNI kenapa Bu? Alasan pertama gabung HNI. Pertama gabung HNI teh sakit gitu. Pertama anak saya terbentur kepalanya. Lalu Bu EN itu mentor saya ngasih MHE. 10 menit si benjolan di kepala hilang. Lalu saya tanya sama mentor saya, Bu ada obat jantung. Nah dari sana sampai sekarang alhamdulillah saya sehat. Sehatnya dapat, bonusnya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Itu. berjuang berobat kemana-mana. Siap. Sudah berjuang berobat kemana-mana. Ya. Alhamdulillah, qadarullah bertemu dengan produk HNI. Saya alhamdulillah sehat. Nggak jadi dipasang ring. Gitu. Tadinya kan fungsi-fungsi jantung saya cuma 20%. Insya Allah. Sedih. Sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lia testimoninya ya. Nah, coba ibu-ibu lihat tadi belakangnya Bu Lia itu ada brandingnya, ada plakat di atasnya gitu loh. Nah itu rumah bisnis sekalian gitu. Jangan tiru rumah saya ya. Yang pernah datang ke rumah saya itu jangan tiru rumah saya itu. Rumah saya itu belum rumah bisnis gitu. Belum saya branding, belum saya ini. Saya cuma nyontohin di sini bahwa dengan kondisi apa ada aja itu bisa bagus omsetnya. Apalagi dikerjakan dengan baik kayak Bu Robayani itu. Harusnya Bu Robayani itu 1 miliar itu omsetnya. Itu cocoknya di BC Bu Robayani bukan jadi AC. Atau buruan jadi LED-nya. Nah itu. Jangan EDL itu lah. ED lama ya. Itu. Nah, maka Bapak sekalian, itulah kenapa hari ini kita terus terus aktif di ANI. Dan insya Allah sangat luar biasa. Pokoknya mindsetnya harus benar. Gitu. Mindsetnya harus benar. Coba kurang-kurangi yang low skillnya kurang-kurangi Bu. Tingkatkan high skillnya. Belajar lagi.
bagaimana cara prospeknya. Ini ada Umi Tati juga nih. Umi Tati, Assalamualaikum Tati. Open mic dong. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Umi Tati ini termasuk Waalaikumsalam, mitra saya yang wah lama banget Bu. Jadi beliau itu WA sama saya awalnya waktu itu dari Facebook kalau nggak salah ya. Ya Bu ya. Dari Facebook atau dari mana? Waktu pertama kali ketemu? Langsung ke itu waktu itu apa ya? Apa Pak namanya dulu? Tokonya. Di tokonya. Oh, di tokonya ya. Jadi beliau ketemu, daftar ke saya, lalu saya taruh di jaringan Mbak Widya namanya. Mbak Widya Ningsih. Beliau tanya, "Loh, Pak, kok taruhnya di jaringan Pak Mulyanto, Mbak Widya?" "Nggak apa-apa, ini saya bantu tim saya ini." Dia luar biasa qadarullah, ternyata jaringan beliau besar hari ini sampai ke Serang, sampai ke Papua sebagainya. Nah, dari bonus-bonus HNI itu jadi rumah di belakang itu, Bu. Itu jadi rumah tahfiz hari ini ya. Boleh dong di video keliling itu rumah tahfiznya dari bonus HNI. Masya Allah, barokallah. Ya, alhamdulillah tapi masih agak berantakan dikit. Belum diberesin. Keren, udah keren itu mah. Iya, alhamdulillah. Ini masih itu ya. Hanya hiasan-hiasan aja tapi alhamdulillah luas sih, Bu. Ya, jadi cukuplah untuk 50 anak. Allah, iya Masya Allah. Jadi Umi Tati ini dulu ketemu saya itu guru PAUD, Bu. Guru PAUD, ngajar-ngajar anak kecil-kecil gitu kan. Terus ngajar di perumahan, itu minjem rumah kakaknya atau saudara lah. Itu kecil lumayan, tipe 21. Ya Allah, saya rilis banget. Rumah saya ternyata ada yang lebih lagi. Rumah saya itu udah saya bilang rumahnya udah luar biasa banget. Ini ada lagi yang lebih ini gitu loh. Saya udah bilang ini orang ini udah sukses gitu. Maka saya coba terus, alhamdulillah ketemu tim-timnya. Hal ini beliau omsetnya itu di atas 70.000 poin. Sudah punya 1 LED. Jadi bidaan beliau itu biaya LED namanya Buramini gitu, Buramini. Dan satu jalur ini beliau punya 2 jalur itu ED semua, 2 ED. Cuma saya Umi ini belum LGED karena jalur yang lain belum 9.000 poin. Gitu loh. Kalau Umi ini melebar ke jalur lain 9.000 poin, nanti jadi jadi GED. Dan kemudian besar jadi LED. Karena bonusnya itu ya di atas 5 jutaan, kadang 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, kadang begitu. Tergantung omset pergerakan. Jadi hari ini Bu sekalian, yang bahagia itu adalah ketika terima kasih Bu ya. Nah, sehat-sehat terus. Salam buat Bapak. Nah, jadi yang bahagia itu adalah ketika kita itu punya mitra-mitra itu dari bonusnya itu jadi rumah tahfiz, dari pesantren gitu. Ini kan kalau di Garut itu mentornya Bu Lia, mentornya apa lagi di sini? Dari Garut Bu Ayi, terus Bu Dewi Sartika kalau saya. Terus apa lagi? Oh iya, bolehlah itu namanya Ustadz Denny. Ustadz Denny dulu sama. Saya datang itu rumahnya tengah sawah, kalau kalian di tengah sawah, ya Allah tengah sawah bener. Jadi saya buka pintu, jalan 1 meter itu sawah, galengan kata bahasa. Tahu, you know galengan? Galengan. Tak galengan. Dia jalan di sawah, Galengan itu Jalan setapak. Jalan setapak gitu. Langsung padi. Dari depannya gunung. Memang enak kayak villa, Bu. Enak. Tapi sinyal nggak ada. Sinyal saya ke situ langsung hilang sinyal. Nggak terdeteksi. Jadi saya telepon berkali-kali itu saya harus jalan dulu ke jalan raya baru dapat sinyal. Beliau itu rumahnya itu punya 2 kamar. 1 kamar buat santri akhwat, 1 kamar santri ikhwan. 1 kamar isi 10 anak, Bu, bayangin. 3 kali 3 isi 10 anak. Tidurnya udah pokoknya bisa tidur lah gitu. Makan bareng, tidur bareng, ngaji bareng gitu kan. Saya waktu datang ke situ, saya tidur di ruang tamu pakai karpet. Saya nggak siap-siap lagi kan, kedinginan saya itu. Ya Allah dingin banget di sini ya. Besok lagi saya datang lagi bulan berikutnya saya pakai kaos kaki, bawa selimut, bawa apa namanya, pokoknya persiapan sendiri lah. Itu home sharing, terus bangun jaringan begitu. Saya bilang wah ini orang ini harus saya support nih gitu. Satu waktu ada tukang PLN datang. Ini saya post dulu. Tapi sekarang saya lihat beliau 2 kali ke Lepa.
2 kali ke Eropa, 2 kali umroh. Umroh pertama sama bapak ibunya yang kemarin meninggal itu. Jadi 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu itu, Ustadz Deni itu Seninnya ibunya meninggal, Selasanya hari lahiran anak keempat, hari Rabunya bapaknya meninggal. Gitu. Jadi hari ini beliau punya pesantren lokal yang gede. Udah ada asrama santri sendiri, Ahwat, asrama santri Ikhwan, punya ruang training, ruang training, punya BC center sendiri. Gitu. Terus sudah hari ini buka satu lagi pesantren di daerah mana saya pulang. Itu udah 3 lantai. Asetnya hari ini habis 1 miliar lebih. Gitu. Beliau hari ini levelnya Loyal Crown Executive Director. Satu-satunya mitra yang berani nantangin saya beliau doang. Yang lain nggak berani. Mitati, Mulia, nggak berani nantangin. Pokoknya coach, saya dulu jadi platinum, baru antum. Oh siap, kita buktikan begitu. Ini berani-berani mental nantangin saya begitu. Tapi kita nggak lihat siapa yang dua. Nah itu beliau yang berani nantangin saya itu. Dan beliau satu-satunya orang yang berani marahin saya. Yang lain nggak ada yang berani. Wah itu luar biasa. Hari ini, banyak banget jaringannya. Ada sekitar 40 executive director di bawah beliau. Nah, itulah kemudian hari ini melejit luar biasa. Nah, bagi kalian bahagia itu kayak gitu loh. Tapi kalau kita low skill terus yang diajarin, kita tuh ngurusin stokis, ngurusin DC, ngurusin AC. Kapan mau keluar daerahnya gitu loh, Bu? Kapan mau bangun jaringan di luarnya gitu loh? Kapan kita ketemu dengan orang-orang, kita datang naik motor di tengah hutan, jalannya becek, meleset begitu kan. Jadi kalau jatuh gimana nih jam 12 malam, itu seru Bu. Pas ngalamin ya lumayan, wah ini kalau hujan gimana nih begitu, nggak bisa pulang kita. Tapi begitu sekarang enak, masuk gang ke gang, bawa produk, kita nemenin mitra gitu kan. Gimana Pak, nggak apa ya, nggak apa-apa. Kita makan apa adanya gitu kan. Pakai surawung, pakai sambal korek, pakai pete, pakai jengkol. Ya ini nikmat aja gitu loh, karena lapar. Gitu. Jadi Aisyah tuh kayak gitu senangnya gitu loh, Bu. Datang ke Serang bangun jaringan. Maka Ibu harus ngerasain itu dulu. Kalau hari ini prospek itu diremehkan, capek, lelah, wajar. Kenapa? Karena kita hanya mengharap ridho SWT, bukan ridho manusia. Karena kita hari ini mengerjakan sesuatu itu karena pengen membuat Allah itu senang dengan kita. Capeknya kita, lelahnya kita itu membuat Allah senang. Dan kata Imam Syafi'i, kata para ulama itu, kenikmatan itu ada pada kelelahan. Benar? Kenikmatan itu ada pada kelelahan. Begitu lelah, misalnya lihat, tidur itu pules. Begitu lapar itu, maka itu enak. Karena dalam hukum ekonomi, ada namanya penurunan kenikmatan. Penurunan kenikmatan. Bulia biasa naik mobil Avanza biasanya gitu ya. Tahu-tahu dapat dari perusahaan Alphard. Pertama begitu naik Alphard, enak ya Alphard ya. Seminggu kemudian, setahun kemudian, biasa aja naik Alphard. Benar-benar. Coba kalau Bulia udah biasa naik Alphard, terus naik mobil Cherry. Ini kok mobil udah enak banget ya, mentul-mentul gitu. Begitu setelah itu naik Alphard lagi. Enak, nikmat. Itulah kenapa bahasa lihat hari ini, dengan uang kita memang kita bisa beli rumah yang mewah. Tapi dengan uang kita belum bisa beli nyamannya punya rumah yang mewah. Dengan uang kita, Bu, kita bisa beli kasur yang empuk. Tapi belum tentu kita bisa tidur nyenyak. Berapa banyak hari ini orang susah tidur. Nah, kalau kita lagi capek, Bu, tidur itu enak banget ya. Kalau saya lagi capek nih, tidur di meja gitu kan. Nyaman aja, udah fresh lagi, seger lagi. Nah, itu kemudian hari ini bisa lihat capeknya kita, lelahnya kita, berjuangnya kita itu nanti ada hasil yang tidak hanya rupiah yang dapat, tapi juga dapat dari kebahagiaan ketika mitra-mitra kita itu satu persatu jadi jutawan. Punya penghasilan 1 tahun itu di angka 100 juta rupiah gitu. Siap Bapak sekalian? Insya Allah siap. Nah, maka kalau lagi kondisi drop, lelah, butuh motivasi, nah lihat YouTube. Saya begitu datang, lihat YouTube, lalu berkontemplasi gitu.
Apa itu? Sholat tahajud. Ingat dosa. Ya Allah, dosa saya sangat banyak. Semoga dengan saya membina mitra saya, semoga dengan saya gesit PCIT mampu menutupi dosa-dosa dan kesalahan saya. Seperti itu ya. Jadi penting banget bahwa hari ini kita di HNI itu tidak hanya ngejarnya adalah ngejar dunia. Makanya saya kemarin diingatkan sama Pak Bahana. Pak Bahana ini kan luar biasa, leader luar biasa. Baru muncul aja langsung jadi top nomor 9. Ya Allah, saya dilewatin gitu. Nggak pakai permisi lagi. BC7 Bekasi. Ya, Bekasi. Baru muncul langsung tweet nomor 9 dari Allah itu. Itu konsep bismillah. Nah, kemarin ikut akselerasi pasti hafal tuh. Apa B-nya? Ayo, masih ingat nggak? Apa B-nya? Berdoa. Usahakan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hari ini mau lakukan itu, libatkan Allah dalam segala hal. Berdoa. Ya Allah, saya pengen prospek supaya orang bisa gabung 20 juta, ikut kelas akselerasi, misalnya gitu. Berdoa, Bu. Tolong bantu, mudahkan ya Allah. Sambil baca sholawat Nabi dan sebagainya. Berdoa. Habis ke Zoom begini, berdoa. Ya Allah, semoga semua orang-orang yang ikut Zoom tadi segera sukses, mimpinya terwujud bersama HNI. Itu berdoa, Bu. Doa, jangan lupa juga, Bu. Jangan cuma doain mitranya doang. Mentornya doain juga gitu loh. Kadang lupa mendoain mentor gitu. Nah, doain suka. Doain, Bu ya. Segera platinum, Bu ya. Iya, doain semua mentor. Amin. Nah, itu berdoa. B. I-nya apa, Ustaz? Ikhtiar. Ikhtiar. Jadi kalau hari ini saya ngambil materi Pak Bahana itu ya. Kalau kita punya dadu, itu kan ada angka 1 sampai 6. Kalau dadu itu kita lempar 6 kali, mungkin nggak ada angka 6 muncul di situ. Belum tentu. Tapi kalau kita lempar dadu itu 100 kali, mungkin nggak ada angka 6 muncul. Pasti. Kalau saya lempar 1000 kali ya sekalian, mungkin nggak angka 6 itu berkali-kali muncul. Pasti ada. Pasti. Nah, itu sukses. Angka 6 itu seperti angka kesuksesan. Jadi kalau ibu hari ini baru mencoba 1-2 kali, sampai banyakkan 6 kali, maka bisa jadi belum muncul. Tapi kalau 100, 1000, 2000, 10.000, maka angka 6 akan pasti muncul berkali-kali. Maka yang paling penting itu masalah angka, Bu. Cukup mengulang-ulang aja. Ikhtiar maksimal. Karena kalau kita ikhtiar maksimal, Bu, awas senang nggak, Bu? Senang. Coba kalau ibu punya anak yang rajin hafalan, ibu senang nggak, Bu? Senang. Maka ikhtiar dikuatkan. BIS. Semangat, tuh sekalian. Semangat. Bersemangat. Hanya kayu yang terbakar bisa membakar kayu yang lain. Kalau kita pengen minta kita semangat, nggak mungkin, Bu. Ayo, Bu, semangat. Nggak bisa. Pasti kan, ayo, Bu, semangat. Begitu. Dengan gestur yang semangat. M-nya adalah maju. Ini penting. Ini tamparan buat kita semua. Jangan sampai omset kita, prestasi kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan nggak naik, bahkan turun. Barang siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, itu namanya orang yang merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Kata siapa itu? Rasulullah. Maka kalau bulan ini omset 10.000, jangan sampai bulan Juli ini omset 10.000 juga, apalagi 9.000. Harus berapa? 20.000 begitu. Harus maju terus. Bismillah. Bismillah. Iya apa ya? Ikhlas. Dia kerjanya harus ikhlas, Bu. Nggak usah tedeng aling-aling kalau bahasa orang Jawa. L-nya 2 itu, L double itu lebih lelah. Lebih kotor, lebih mau ini lagi. Jangan hari ini begitu jadi ED udah rekrut stokisnya jarang. Begitu jadi ED jarang rekrut AB. Dulu waktu masih AB semangat rekrut menjadi manajer. Sekarang begitu jadi ED jarang rekrutnya. Merasa gua udah leader gitu. Borosnya udah gede, nggak boleh. Hanya apa sekalian alasan. Kalau Bapak Ibu sekalian pilih alasan,
maka ibu sekalian tidak akan mendapat kesuksesan. Karena antara alasan dengan kesuksesan itu, Bu, tidak bisa gabung. Harus pilih salah satu. Karena semua pasti ada alasannya. Saya sibuk, saya ibu rumah tangga, saya nggak punya modal, saya nggak bisa ngomong, semua ada alasannya. Tapi yang paling penting adalah bismillah, hanya apa? Harapan. Punya harapan yang kuat untuk sukses bersama HNI. Ketika nanti saya sukses, Bu, saya sukses Pak, saya pengen naik haji sama orang tua saya. Dan haji hari ini tidak bisa haji reguler. Kenapa? Reguler aja dulu, zaman corona aja 25 tahun, apalagi sekarang. Haji plus aja belum tentu 7 tahun. Kita harus pakai haji froda, haji undangan. Yang biasanya itu nilainya 300 sampai 400 juta satu orang. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Yang pasti semangat dan kerjakan semua arahan dari mentor, insya Allah semua sukses. Sudah jam 11 saudara sekalian. Mohon maaf, jadi nggak jadi rekaman kita. Nanti saya bikin rekaman sendiri malam-malam dah jam 1, jam 2 gitu kan. Saat sepi semua orang nggak ada gitu kan. Nah, nanti kita bikin rekaman begitu. Itu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati